Ternyata Imam Nawawi menjelaskan uzur sholat itu cuma ada dua. Yang pertama an-naum, tidur. Dan yang kedua an-nisyan, yaitu artinya an-nisyan apa, lupa. Itu cuma dua dah, nggak ada lagi. Makanya kalau ada orang alasannya saya lupa belum sholat, nah kalau orang lupa itu nggak dosa, termasuk uzur namanya. Atau kemarin tidur, sebab tidur dia nggak sholat, tapi nanti ditinjau tuh kemarin udah panjang lebar kita bahas terkait tentang tidur. Ya, nah kemudian an-nisyan sekarang nih yang kedua, sebab lupa. Jadi orang lupa nggak ada hukum, gitu. Jadi ketika alasannya kenapa kamu nggak sholat, lupa, kapan ingat wajib dikerjain. Gampang aja tuh. Memang Allah nggak pernah membebankan kepada hambanya hal-hal yang susah. Makanya dalam hadis bilang yassiru wala tu'assiru, berikan kemudahan, jangan persulit. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan membebankan kepada hambanya kecuali yang dia mampu. Jadi kalau orang punya alasan saya lupa, ya udah otomatis ya nggak ada hukum. Beda dengan pora-pora lupa, gitu ya. Ini tolong dipahami. Ada lupa, ada pora-pora lupa. Kalau pora-pora lupa nggak boleh, gitu. Ini lupa, emang nggak ingat banget. Kalau kita ditanya nih jamaah semuanya artinya lupa apa sih? Kagak ingat. Ya, jadi orang kalau lupa pasti nggak ingat, betul nggak? Iya. Itu yang namanya orang lupa begitu nggak ingat, sehingga tidak ada hukum. Rupi al-qalam, di antara rupi al-qalam itu apa? An-nisyan, lupa. Tuh, jadi karena lupa tuh udah hukum diangkat, nggak ada ketetapan hukum di situ. Nah makanya kalau ada orang kagak sholat karena lupa itu nggak dosa. Misalnya ada orang ditanya, ente tadi udah sholat zuhur belum? Astagfirullahaladzim, saya lupa, saya kagak sholat zuhur tadi. Ya nggak dosa. Tapi saat dia ingat wajib kodoin, begitu ya. Ada konsekuensinya yang harus dikerjakan. Ya ingat wajib dikodok. Kecuali kalau ingatnya di waktu-waktu tahrim. Kalau ingatnya di waktu-waktu tahrim, ya nggak boleh. Tar tunggu dulu sampai waktu tahrimnya hilang, ya baru dia sholat. Ya seperti itu diajarkan. Ya, jadi di beberapa kitab saya baca itu, ya itu kalau orang ingat, kapan ingat wajib dilaksanakan sholatnya. Tapi dengan syarat bukan waktu tahrim. Kalau di waktu tahrim tetap harus ditunda. Nanti setelah hilang tuh waktu tahrimnya, wajib dia kodokkan sholat yang memang dia lupa saat itu. Makanya di sini dibilang, kata Imam Nawawi, ai iza lam yansa'an taksirin. Ini manakala tidak muncul dari sebab kelalaian. Kalau lupanya karena munculnya karena kelalaian, taksir namanya. Itu nggak boleh. Ya, itu namanya dilupa-lupain. Ya, terlalu asik mancing aja sampai lupa sholat, itu nggak ada alasan. Ya, itu dosa. Ya, atau main gaplek sampai lupa sholat, ya dosa. Karena ini namanya taksir. Ya, itu sebab munculnya karena kelalaian. Nah, ini kata Imam Nawawi, apabila munculnya bukan karena kelalaian. Contohnya orang yang lalai mana? Kala bisyitranji, seperti main catur. Asyitranji itu kalau kata orang kita catur, main catur. Tuh kadang-kadang orang main catur bisa kelupaan waktu tuh. Ya, keenakan main catur, ya sampai lupa sholat. Itu dosa tuh ya, dosa. Itu bukan nisyan namanya. Ya, itu karena ya lalai. Yang saya bilang orang kalau main catur itu kan masya Allah, ya nggak ada waktu tuh kelihatannya lama tuh, udah enak aja. Padahal udah 1 jam 2 jam. Sama ngobrol juga begitu, ngobrol. Kelamaan ngobrol sampai lupa sholat, kagak boleh juga. Ya astagfirullahaladzim, saya belum sholat. Tuh, kepalanya lagi dipegang. Astagfirullahaladzim, saya belum sholat. Ngapa emang ente belum sholat? Ngobrol keenakan, dosa. Tuh, itu kelalaian. Ya, nah ini contohnya. Ya seperti kala bisyitranji, seperti main catur.
bikasri awalihi, dikasrokan awalnya. Syitranji, shinnya dibaca kasroh. Wahwal muhtaru, itu logat yang muhtar gitu, yang dipilih. Wa fathihi, boleh juga dibaca fathah, tapi mu'jaman tanpa ada titik, wa muhmalan. Mu'jaman bertitik, wa muhmalan dan tidak bertitik. Berarti bacanya kalau pakai fathah syatranji, atau enggak pakai titik syatranji pakai sin kecil. Gitu. Jadi ada yang baca syitranji, ada yang baca syatranji. Tapi yang bagus, yang mukhtar itu syitran. Ya, syitran. Saya dulu pernah baca nih hadis awal-awal terkait dengan masalah catur, itu ada di Jami'us Shaghir, buah karya daripada Imam As-Suyuti. Ya, itu di Jami'us Shaghir itu dijelaskan Nabi bersabda begitu. Ya, makanya ada yang mengharamkan catur, itu dalam mazhab itu beda-beda. Ada yang mengharamkan bermain catur, ada yang menganggap main catur itu hukumnya makruh. Ya, begitu. Kalau cuma main doang ya, sekedar mainnya doang. Tapi kalau nanti ada main taruhan jadi haram. Nah, begitu, karena unsurnya kimar, nanti bisa judi. Itu pas sedekar main aja itu ya, Imam Syafi'i itu berpendapat hukumnya makruh. Tapi ada mazhab yang menyatakan haram hukumnya. Itu di Jami'us Shaghir tuh, ya sarahnya ada tuh, namanya Faidul Qadir. Ya, di dalam kitab Faidul Qadir, nah itu juga dijelaskan bagaimana hukum main catur terkait dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ya ambil kesimpulannya tuh, kalau tidak berbau judi, ya semata-mata cuma main doang, itu hukumnya makruh. Ada yang punya pendapat orang kalau main catur suruh tekap hidung. Ya, ada orang main catur suruh gini. Ya, ada tuh hadisnya gitu. Berarti bangke. Nah, begitu. Ada kuda. Ya. Nah, gitu. Jadi minimal tuh makruh, ya minimal makruh. Nah di sini contohnya kalak bisyitranji seperti main catur. Ya jadi main catur itu membuat orang lalai sampai-sampai kagak sholat, maka sholatnya yang ditinggalkan hukumnya dosa. Ya, nah karena dengan sebab ya dia ninggalin sholat, maka otomatis wasilah yang dia lakukan jadi dosa juga. Jadi mainnya jadi dosa juga. Gara-gara main tuh, ya main catur kagak sholat. Wa huwa haramun, hukum main catur haram. Li'annahu, sesungguhnya in syurita fihi malun, jika disyaratkan di dalam bermain catur itu ada harta, minal janiba ini dari dua ya, sisi. Main berdua, yang satu naruh uang 100.000, yang satu naruh uang 100.000. Siapa yang menang dapat tuh duit jadi 200.000. Nah, paki marun itu jadi unsur perjudian. Itu haram itu yang begitu tuh, jelas-jelas haram dah. Main catur yang begitu tuh haram. Ya jangan kan main catur, main yang lain aja juga haram juga dah. Ya. Main apa aja yang model-model biasa gitu. Nah, kalau naruh namanya taruhan tuh. Satu ngasih uang 100.000, satu 100.000. Ustaz saya ikhlas. Iya nggak masalah ikhlas di semua. Ya itu udah kagak boleh. Saya ikhlas banget, biarin kalah nggak apa-apa. Ya tapi dia tetap berharap sampai menang kan. Begitu. Ya 100.000, 100.000. Pas banget kalah, bagaimana? Saya mau ikhlas kok. Tetap nggak boleh. Ya jadi maka ikhlas bukan di situ tuh. Ya kalau sholat ikhlas ente ngomong. Lah main taruhan ikhlas. Jadi nggak cocok. Ya, makanya kita kadang-kadang salah naroknya, nempatinnya. Ya, masa main taruhan ikhlas. Ya, ikhlas bukan di situ tempatnya. Kalau bersodako ikhlas itu tempatnya. Saya ikhlas sodako. Tapi nyebut mulu saya ikhlas sodako. Saya ikhlas sodako. Ya itu bukan ikhlas. Ikhlas nggak begitu. Nggak perlu diomongin. Ya seperti itu ya Bapak Saudara. Ya, jadi itu ada unsur namanya ya apa kimar. Nah makanya kata Imam Nawawi jadi haram hukumnya. Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Pamusabaqatun, maka itu termasuk berlomba. Ala ghairi alatil qitali, atas selain alat peperangan. Fafa'iluha, maka orang yang mengerjakannya itu
ya muta'atin li aqdin fasidin, maka dia sudah masuk dalam ya melakukan akad yang fasid. Tetap jangan, nggak boleh. Ya, seperti itu namanya dia melakukan akad yang fasid, yang rusak. Qalahu Syekhul Islam. Ini dikemukakan oleh Syekhul Islam fi Syarhil Manhaj, dalam syarah manhaj. Ya, makanya ya dalam masalah akad fasid aja yang rata, yang umum juga ya kadang-kadang nggak boleh. Kondangan dah kondangan. Kondangan kan umum. Ya, tapi kita berharap supaya dipulangin. Itu akadnya fasid. Ya, saya kondangan ya berapa? 1 juta. Tujuannya nanti supaya dimulangin. Ya, itu nggak boleh udah. Kita makanya kalau mau kondangan niatnya jangan nanti mau dipulangin. Ya, udah kondangan aja, niat hibah, niat memberikan hadiah. Ya, karena orang ya itu lagi sedang bergembira, sehingga ketika orang gembira perlu dikasih hadiah sehingga tambah gembira lagi. Nah, hadiah aja niatnya. Kalau kita niat hadiah dapat pahala. Tapi kalau niatnya ya nitip nanti supaya dipulangin, itu akad satu pihak namanya. Satu pihak. Ya sehingga nanti kalau dia kagak mulangin, ya dia berharap, wah, bagaimana? Pakai di WA lagi. Ya begitu. Gua kondangan, lu kagak kondangan. Tuh di WA. Atau kondangannya salah. Kita kondangan sama dia 1 juta. Dimulanginnya 500.000. WA juga. Lu kagak tulis ya? Gitu. Gua kondangan 1 juta, mulanginnya 500. Ini bukan arisan. Ini bukan main arisan. Ya, begitu. Makanya ya itu jangan sampai salah. Kan kalian cakep tuh, ya. Orang kondangan cakep tuh kelihatannya. Tapi kalau salah niat bisa fasid. Akdun fasid. Nah, ini enggak benar, enggak boleh. Nah, sama kita ngasih bantuan bawa roti buaya sepasang, ya. Ini tujuannya apa nih? Kalau tujuannya pengen nanti jadi pinjaman, nah ini akdun fasid karena satu pihak. Dia kagak minta, ya. Pas banget nanti waktu dia nggak dipulangin di WA, ya. Atau mungkin dipulangin tapi sepasang roti buayanya ternyata lah ini anaknya yang dibawain. Dulu gua induknya ngasih gede, pas dibawain kecil. Ya, ini mah anak buaya bukan buaya katanya. Nah, itu juga nggak boleh. Makanya ini saya sampaikan di masyarakat nih. Jadi niat kita ngasih hadiah. Tapi biasanya orang yang dikasih hadiah pasti paham, dia ngamalin ayat wa iza huyyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Itu ayatnya itu aja amalin. Ya, kita kalau dikasih penghormatan pasti suatu saat kita pengen ya membalas. Kalau bisa yang lebih bagus. Di kondangan 1 juta, kita kondangan 2 juta. Tuh begitu. Bahayu biasa minha. Kalau enggak aurudduha, minimal sama 1 juta, ya 1 juta. Tapi kalau seandainya dia ngasih 100.000, tolong jangan dikomen. Alhamdulillah. Ya mungkin saat dia lagi mau kondangan, kondisi ekonominya lagi tipis. Ya, itu alhamdulillah. Orang dulu saya hadiah kok, bukan ya minta dibalas seperti itu juga. Nah, itu benar. Mudah-mudahan nanti dari yang lain yang ngasih yang lebih bisa banyak. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini yang begini-begini harus dibenerin nih di masyarakat. Jadi kalau ada unsur-unsur seperti itu nggak boleh. Ya. Jadi ada akidun fasid. Itu berarti akarnya udah rusak. Ya seperti itu. Ya. Jadi makanya perlu yang benar. Kita ingin mengerjakan sesuatu kan jangan sampai ada akid yang fasid. Ya, jadi akadnya kalau udah rusak udah nggak benar. Kita kalau berharap sesuatu udah kagak benar itu. Ya, sebab nanti takut kecewa. Kalau kagak dikasih dia kecewa. Nah begitu. Karena memang ada yang diharapkan. Kita ngaji nggak ada yang kita harapkan kecuali mengharap ridha Allah. Nah begitu. Udah. Ya itu. Jadi kalau ada yang kita harapkan kalau nggak dapat nanti kecewa kita. Ya, gue nggak dikasih apa-apaan. Tuh begitu. Jadi jangan. Jadi nanti akarnya jadi fasid. Ya udah.
Jadi ini nih penting sekali. Begitulah komentar dari Syekhul Islam di dalam Syarhil Manhaj seperti itu. Ya, karena kalau yang namanya barang pinjaman, kalau kita belajar nanti kita pikir nanti kita akan sampai tuh ya babnya. Itu kalau yang namanya minjam sesuatu barang yang tidak akan habis. Makanya kalau minjem sabun mandi bukan minjem, namanya minta. Itu. Bang, minjem sabunnya dong. Lah, sabun dipinjem. Ya, kan habis enggak tuh? Habis. Nah, kalau mobilnya dipinjem. Lah kalau bensin enggak dipinjem. Ya, harus tetap. Jadi itu bensin tadinya isinya berapa di situ lihat. Oh, nih ya masih setengah nih. Ya kan ada jarum tuh. Ya, kelihatan. Ya, nanti mulang ini segitu juga. Begitu. Jangan sampai tuan rumahnya bilang, "Masya Allah nih orang ya kebangetan banget." Nah, begitu. Kan kalau dikata kebangetan banget kagak enak tuh. Ya, nih orang ya kebangetan banget. Ya, lihat tadinya full. Ya, dibawa benar-benar tiris. Begitu. Jadi itu yang namanya bensin. Ya, lihat tuh kita mau minjam mobil, yang dipinjam mobilnya yang kagak habis, ya. Kemanfaatannya. Barang yang habis bukan minjam, minta. Ya, itu begitu. Minta mestinya. Nah, makanya harus mulanginnya seperti apa ya yang ada saat itu. Ya. Jadi kalau yang habis tuh minta dah. Minta bensin minta ya, Bang, jangan minjem. Ya, begitu. Tapi sebaiknya kalau kita udah akadnya minjam, nah berarti harus apa adanya. Minjem segitu, pulang segitu juga. Ya, itu namanya barang pinjaman. Seperti itu. Makanya kalau sabun, odol, bukan apa? Bukan minjem. Minta odol, Bang. Tuh kalau di pondok kan sering begitu tuh. Ya, bukan minjem sabun, minta sabun. Sebab kita mulanginnya pasti udah berkurang. Nah, itu barang kita minjem, ya minta. Ya, seperti itu. Jadi yang dipinjam itu yang kekal. Artinya nggak habis. Cuma manfaatnya doang. Ya, motor kita pinjam, ya. Motornya kita pinjam, kita pulangin. Tapi bensinnya lihat supaya nanti mulanginnya ya segitu juga. Ya, jangan pakai kebangetan dah. Ya, kalau dia bilang kebangetan banget tuh, ya jangan begitu. Paslun, ini satu pasal fi bayani syuruti sihatis sholati, menerangkan tentang syarat-syarat sah sholat. Wa amma syurutu wujubis sholati, adapun syarat-syarat wajib sholat, falam yadzkur hal musannifu, maka musannif pengarang kitab tidak menyebutkannya. Liwuduhiha, karena udah jelasnya tuh terkait tentang syarat wajib sholat. Auli adami ikhtisosiha, atau tidak dikhususkannya tuh syurutu wujubis sholat bisolati, yaitu dengan sholat. Wasa'adzkuruha, dan nanti saya akan menyebutkannya insyaallah jika Allah kehendaki, tatmiman lil faidati, karena sebagai penyempurna bagi faidah. Jadi kata Imam Nawawi yang akan dijelaskan di sini terkait tentang syurutu sihhatis sholat. Sebab nanti ada lagi syurutu wujubis sholat, gitu. Tapi kata Imam Nawawi biasanya terkait tentang syurutu sihhatis sholat biasa ya dijelaskan. Nah, untuk syurutu wujubis sholat itu jarang yang menyebutkan. Tapi insya Allah dijanjiin sama Imam Nawawi. Ini dua-duanya mau dijelaskan nanti. Syurutu sihhatis sholat dijelaskan, syurutu wujubis sholat juga akan dijelaskan. Sekarang kita masuk yang pertama dulu, yaitu materi utamanya, syurutu sihhatis sholat, syarat-syarat sah sholat. Qalal musannifu, berkata musannif pengarang kitab, syurutus sholati, bermula syarat-syarat sholat. Sholat ya, wahia, syarat sholat itu apa? Syarat itu matatawaqqafu alaiha, sesuatu yang tergantung atasnya, sihhatus sholati, sahnya sholat. Walaisat, dan tidaklah itu minha, daripada ya sholat. Itu namanya syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang memang tergantung sahnya sholat, namun sesuatu itu bukan unsur daripada sholat. Kalau yang termasuk unsur dari sholat namanya apa? Rukun. Ya, jadi ada syarat,
ada rukun. Dua-duanya penting, harus kita tahu dan harus benar-benar kita paham. Jadi ada syarat sholat, ada rukun sholat. Bedanya di mana? Bedanya kalau syarat bukan bagian ya daripada sholat itu sendiri. Kalau rukun merupakan juz'un minha, bagian unsur dari sholat itu sendiri. Gampangnya begini supaya kita paham dan saya contohin. Ya. Kalau kita mau sholat itu kan harus punya wudhu, betul nggak? Ya, punya wudhu itu kira-kira wudhu ya termasuk bagian daripada sholat atau bukan? Wudhu termasuk bagian sholat atau bukan? Bukan. Wudhu sama sholat beda. Wudhu ya wudhu, sholat ya sholat. Ya, cuma ya kalau ada orang sholat kagak punya wudhu, kagak sah. Jadi artinya nih sahnya sholat sangat tergantung kepada wudhu. Nah wudhu itu namanya syarat. Sekarang saya contohin lagi yang kedua. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu bagian daripada sholat atau di luar sholat? Bagian, unsur daripada sholat. Dan sholat itu sangat tergantung dengan Fatihah. Apabila orang baca Fatihah benar, sempurna, maka sah sholatnya. Kalau baca Fatihahnya nggak benar, nggak sempurna, maka tidak sah sholatnya, cacat. Nah itu sama-sama tuh ya, dua-duanya termasuk sangat penting dalam sholat. Cuma bedanya kalau Fatihah itu bagian dalam sholat, unsur dari sholat, makanya disebut apa? Rukun. Ya, itu bedanya begitu Bapak Saudara ya. Kalau di luar dari sholat namanya syarat, kalau bagian daripada sholat itu namanya rukun. Nah sekarang yang kita mau bahas syarat ya sahnya sholat. Begitu. Ya, nanti ada lagi rukun. Kalau rukun bagiannya takbiratul ihram. Kan orang kalau sholat pasti takbiratul ihram, ruku, sujud, itu bagian dari sholat, namanya rukun. Tapi kalau bersuci, ambil air wudhu, menghadap ke kiblat, nutup aurat, itu termasuk apa tuh? Syarat. Tapi itu penting, harus kita lengkapi semuanya. Ya, nah ini yang akan kita bahas. Ya, makanya yang pertama ya kata pengarang kitab tuh syarat-syarat sholat sama niatun ada 8. Cukup banyak nih, ada 8. Al-awwalu yang pertama taharatul hadatsaini, bersih dari 2 hadas. Ini yang pertama, bersih dari 2 hadas. Sebab menurut fuqaha hadas itu ada 2. Ada hadas asghar, ada hadas akbar. Walaupun nanti ada yang punya pendapat ada hadas ausat. Nah begitu. Ada hadas asghar, ada ausat, ada akbar. Tapi ya ini kita baca ghalibnya. Umumnya para fuqaha membagi hadas cuma 2. Yaitu hadas asghar dan hadas akbar. Makanya kalau kita mau sholat, syarat yang pertama itu thaharatul hadatsain, bersih, suci dari 2 hadas. Jadi ketika kita mau sholat, mau takbiratul ihram tuh udah siap. Nah kita dipastikan udah suci, hadas kecilnya nggak punya, hadas besarnya nggak punya. Artinya posisi kita punya wudhu. Ya itu namanya ya bersih dari hadas kecil. Kemudian kita nggak dalam keadaan junub. Ya itu artinya kita nggak punya hadas besar. Nah itu thaharatul hadatsain. Nah sekarang ada yang nanya, gimana cara mengangkat hadas kecil? Ya wudhu. Bagaimana cara mengangkat hadas besar, menghilangkan hadas besar? Ya mandi. Udah begitu aja. Kalau kita dalam keadaan junub mau sholat, mandi. Kalau kita dalam keadaan punya hadas kecil mau sholat, wudhu. Beres udah. Itu otomatis namanya thaharatul hadatsain, suci dari 2 hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Ainda qudratihi, ketika dia mampu. Nah itu yang namanya ya hukum begitu, mampu. Saat dia kagak mampu, ya itu di luar keumuman.
Contohnya mau wudhu kagak ada air, ya mau tayamum kagak ada debu, kagak mampu namanya dia, nggak mampu untuk mencari air, nggak mampu untuk mencari debu. Mau wudhu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa, maka dia masuk dalam kategori pakidut tuhurain namanya. Apa namanya? Pakidut tuhurain. Orang yang keluputan dua alat bersuci. Ya, mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu, berarti silahkan dia sholat, yaitu yang disebut dengan sholat lihurmatil wakti. Nanti saat normal wajib diiadah, ya, artinya iadah tuh wajib diulang kembali sholat tersebut, ya, artinya kalau dia meninggal dunia kagak dosa, tapi nanti ya kalau dia udah ya normal, ketemu ada air, ya silahkan dia wudhu dan diwajib ulang kembali. Itulah disebut dengan i'adah. Falau shalla, kalau seandainya ada orang sholat biduniha tanpa ya toharoh, ya walau nasian, sekalipun dia lupa, lam tasihha, maka tidak sah ya apa sholatuhu, sholatnya. Ada orang sholat enggak punya wudhu, dia lupa, ya itu enggak sah tetap sholatnya, ya jadi enggak sah sholatnya. Wapi suratin nisyani, dan dalam bentuk lupa itu yusabu ala qasdihi, dia tetap dikasih pahala atas niatnya, duna fi'lihi, tidak perbuatannya, illal qiraata, kecuali hanya membaca Al-Qur'annya, wanahwah, dan seumpamanya daripada membaca Al-Qur'an, mimma la yatawaqqafu, ya dari sesuatu yang tidak tergantung, ala wudu'in, atas berwudu, payusabu, maka diberikan ganjaran pahala, ala fi'lihi aidan, atas mengerjakannya juga. Ada orang ya sholat lupa wudu, bukan sengaja ya, lupa. Orang lupa kan kagak dosa, ya tuh dia lupa wudu, tetap sholatnya nggak sah, ya sholatnya tidak sah. Terus yang dikerjakan apakah sia-sia? Nah itu nanti dilihat. Kalau seandainya ada beberapa pekerjaan yang memang tidak diperlukan wudu, ya itu tetap dapat pahala. Seperti baca Quran. Kita baca Quran nggak punya wudu, dapat pahala nggak? Dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Kita baca begitu. Atau baca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kita baca tetap dapat pahala. Dapat pahala. Ya, karena itu ya insya Allah kita kalau baca Quran walaupun nggak punya wudhu tetap dapat ganjaran pahala yang kata Rasulullah satu huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Itu umum. Ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya kalau kita di dalam sholat yang memenuhi persyaratannya itu satu huruf bukan lagi 10 kebaikan, tetapi dapat 100 kebaikan. Kita kalau dalam sholat tuh Bapak Saudara baca ya Al-Fatihah, baca surah, itu satu huruf nilainya bukan 10 kebaikan lagi, tetapi berapa? 100 kebaikan. Makanya baca Quran yang paling tinggi nilainya pada saat lagi sholat. Itu komentar Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam kitab An-Nasahid Diniyah, buah karya daripada Al-Habib Abdul Al-Haddad begitu. Ya, jadi orang kalau lagi ya sholat baca Quran maka itu punya nilai yang paling tinggi, yang paling tinggi. Kalau kita nggak sholat ya tapi punya wudhu, itu pahalanya 25 ya 25 kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran tapi nggak punya wudhu, dapat pahala cuma pahalanya ya satu huruf nilainya 10 kebaikan. Makanya kalau kita lihat begitu tuh kita harus punya wudhu kalau baca Quran. Sebab nilainya cukup lumayan, 25 kebaikan. Kalau kita sholat sambil duduk itu 50 kebaikan. Kalau sholatnya sambil berdiri ya itu 100 kebaikan. Ya, kalau kita di luar sholat 25 kebaikan. Tapi kalau kita nggak punya wudhu di luar sholat itu 10 kebaikan. Nah makanya di sini tetap kalau dia sholat lupa nggak punya wudhu tetap dikasih pahala pada saat membaca.
Ya, karena kan membaca Al-Quran tidak memerlukan wudhu, tetap dapat pahala. Ya, dapat pahala. Itu seperti itu. Tapi kalau disengaja, enggak punya wudhu sholat, haram hukumnya. Kalau haram, ya dosa. Apa yang dikerjakannya enggak dapat pahala. Nah, kalau tadi karena lupa. Nah, karena lupa itu orang lupa kan kagak diberikan sanksi. Tapi apa yang dikerjakannya itu tetap dikasih pahala. Ya kalau memang itu berpahala. Seperti baca Quran nggak ada yang disia-siakan sama Allah, tetap dapat pahala. Tapi kalau rukunya, sujudnya, bentuk rukunya, dirinya kagak dapat pahala. Ya karena memang tidak punya wudhu saat itu. Tapi kalau dibaca subhanallah, ya tetap dapat pahala. Nah karena memang dia lupa ya saat itu nggak punya wudhu. Kapan ingatnya wajib diulang. Ya Allah, tadi saya sholat lupa wudhu. Ya udah, kapan diingat wajib diulang kembali sholatnya. Seperti itu. Nah ini yang dimaksud payusabu ala fi'lihi begitu. Maka diberikan ganjaran pahala atas yang mengerjakannya. Naam, iya. Ya ini istidrak. Akan tetapi in kana junuban, kalau seandainya orang tersebut dalam kondisi junub, lam yusab alal qiraati, maka tidak diberikan ganjaran pahala bagi yang membacanya alal akrabi, menurut kaul yang paling dekat. Ya orang lagi junub baca Quran kagak dapat pahala. Ya, karena memang tidak dibolehkan. Kita lagi junub nih, ya kemudian kita baca Quran kagak dapat pahala. Kalau lupa tuh nggak dapat pahala. Kalau sengaja haram. Ya, kita ketahuan junub, bulan mandi, kita baca Quran sengaja, iya itu haram hukumnya. Tapi kalau lupa dapat pahala tuh gitu. Ya, kalau seandainya lupa lam yusab alal qiraah, tidak diberikan ganjaran pahala. Lupa tapi nggak haram. Ya, tapi nggak dapat pahala. Tapi kalau disengaja haram, berdosa. Amma faqidut tuhuraini, adapun bagi orang yang keluputan dua alat bersuci, fala tustaratu taharatu fi haqqihi, maka tidak disyaratkan suci pada haknya, ma'a wujubil i'adati alaihi, beserta wajib diiadah kembali. Nah bagi orang yang keluputan dua alat bersuci bagaimana? Maka tidak disyaratkan toharo, karena memang dia nggak ada. Ya mau wudhu nggak ada air, mau tayamum nggak ada debu. Nah itu tetap dia wajib mengulangi. Nah sekarang ada yang bertanya, itu sih sama aja. Kalau kita nggak ngerjain sholat, beda bapak saudara. Kalau kita nggak mengerjakan sholat, dosa. Makanya tetap dia harus sholat, walaupun pakai tuhurain. Tapi suatu saat nanti kalau udah kembali normal, dia wajib mengulangi. Seandainya ya dia meninggal dunia saat itu, dia nggak berdosa karena dia udah mengerjakan sholat. Nah, begitu. Tapi kalau dia nggak mengerjakan sholat, tetap dosa. Kalau dia meninggal berarti dia dosa dalam asin, dalam bentuk maksiat kepada Allah. Nah seperti itu. Sama begini, ya kita nih kalau yang namanya udah waktu sholat datang, udah wajib kita sholat. Nah makanya ketika datang waktu sholat itu kalau kita belum bisa mengerjakan, minimal tanamkan azam. Azam itu bukan niat, baru keinginan. Saya mau sholat habis ngaji. Ya ini udah isya nih sebenarnya, jam 7 udah isya. Nah ini udah jam 7.15. Kita belum melaksanakan sholat isya, tapi kita punya niat. Azam namanya. Ya azam bahwa niat, kita pasang niat, yaitu nanti selesai ngaji baru kita sholat berjamaah. Seandainya belum sampai sholat isya kita meninggal, itu kagak dosa. Karena udah tanamkan azam. Contohnya kita lagi kondangan. Pas jam 12 terdengar suara azan. Nah saat kita lagi kondangan, ya apalagi kita lagi makan, ya apakah kita langsung tinggalkan itu ya piring nasinya yang kita sedang ya pegang, kemudian langsung sholat? Ya enggak juga. Sebab dalam usul fikih al waktu muwassa, tuh begitu. Waktu itu diperluas. Jadi sholat zuhur itu dari jam 12 sampai jam berapa? Misalnya sampai jam 3. Nah itu waktu muwassa. Namun kita harus azam. Ya saya mau sholat zuhur setelah pulang dari kondangan.
Jam berapa pulangnya? Jam 1. Jam 1 kita baru sholat. Jam berapa pulang kondangan? 1:30. 1:30 baru kita sholat zuhur. Itu seandainya belum sampai rumah 1:30, dia udah meninggal di tengah perjalanan, tidak dosa. Karena udah azam. Tapi kalau dia kagak tanamkan azam, dosa. Nah, karena udah kewajiban dia melaksanakan sholat, tapi tidak azam. Udah hayya 'alas sholat, udah kewajiban sholat. Ya seperti itu. Cuma saat itu dia lagi kondangan, udah azam. Selesai kondangan sampai di rumah, saya baru sholat zuhur. Jam berapa? Jam 1. Jam berapa? 1:30. Nah itu namanya azam. Seandainya dia meninggal dunia, insya Allah dia tidak termasuk berdosa karena meninggalkan sholat. Karena al-waktu muassa. Itu dalam usul fikihnya begitu. Ya enggak mesti ya pas bangun azan hayya 'alas sholat, tinggalkan semuanya langsung sholat. Enggak begitu juga. Ya kalau seandainya memang kita dalam situasi kondisi enggak bisa kita tinggalkan, kita tanamkan azam, itu boleh ya. Itu Allah memberikan kesempatan seperti itu. Tapi yang bagus emang as-sholatu ala awali waktu, sholat di awal waktu itu yang terbaik ya. Saya kira sampai sini Bapak Saudara, mengingat waktu, nanti baru wasani atau haratu anin najasah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Ya latifan lam yazal ultub bina fi manazal innak latiful lam tazal ultub bina wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.